Nah, jadi materi yang menjadi pokok pembahasan kita kali ini itu ada 6. Menjadi pokok utama dalam mendefinisikan kesuburan tanah. Apa itu? Tentu yang pertama adalah dari tanah itu sendiri, atau dalam hal ini adalah sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tanah itu ada 3, ada fisik, kimia, dan biologi. Dalam dunia ilmu tanah, sifat fisik tanah itu terbagi atas beberapa item, seperti tekstur, struktur, konsistensi, hingga kadar air. Namun, jika kita menarik benang merah dari semua sifat fisik tanah tersebut, maka kita akan temukan bahwa kesemua sifat fisik tanah tersebut hanya membahas tentang keseimbangan padat air dan gas di dalam tanah, atau istilah kerennya adalah tanah sebagai sistem 3 fase. For your information, keseimbangan antara padat cair dan gas ini yang kemudian dipakai dalam menentukan jumlah air tersedia, metode NLWR, Non-Limited Water Range, atau bahasa Indonesianya adalah kisaran air tak terbatas. Sama seperti sifat fisik tanah, sifat kimia tanah pun terbagi atas beberapa item seperti pH, pH, daya hantar listrik, kapasitas tukar kation, dan seterusnya. Namun jika kita lihat secara umum bahwa sifat kimia tanah ini hanya berhubungan dengan 2 hal, yaitu kation dan anion, positif dan negatif, laki-laki perempuan. Jelaskan dulu sedikit tentang kation dan anion. Kation dan anion itu adalah ion. Kalau kation itu adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Di dalam tanah, kation dan anion ini berinteraksi, sama halnya prinsip magnet. Maksudnya adalah apabila muatannya sama, misalnya kation bertemu dengan kation atau anion bertemu dengan anion, maka mereka akan saling tolak menolak. Sebaliknya, apabila 2 muatan berbeda bertemu, misalnya kation bertemu dengan anion, mereka akan saling tarik menarik atau membentuk suatu ikatan. Sifat tanah yang ketiga yaitu sifat biologi tanah. Namanya biologi sudah pasti membahas yang namanya makhluk hidup, flora dan fauna, mulai dari yang kecil-kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop sampai yang besar-besar yang bisa dilihat hanya dengan menggunakan mata telanjang. Nah, dari ketiga sifat tanah tersebut kemudian akan mempengaruhi yang namanya aktivitas hara atau konsentrasi hara dalam tanah, yang kemudian ujung-ujungnya akan berpengaruh terhadap ketersediaan hara di dalam tanah. Untuk siapa? Jelas untuk pertumbuhan tanaman. Berdasarkan bagan tersebut, kita dapat mendefinisikan kesuburan tanah adalah kemampuan tanah memasok hara dalam jumlah yang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman. Kemampuan tanah di sini yaitu hubungannya dengan sifat-sifat tanah, sedangkan memasok hara di sini yaitu hubungannya dengan ketersediaan hara di dalam tanah, dan tentu saja untuk pertumbuhan tanaman. Dan supaya lebih menguatkan, di sini saya telah menyertakan pendapat ahli mengenai definisi kesuburan tanah yang mungkin bisa dibaca sendiri. Jadi intinya itu cuma 3. Yang pertama adalah kemampuan tanah, yang kedua adalah memasok hara dalam jumlah yang mencukupi atau tersedia, dan yang ketiga jelas pertumbuhan tanaman.